Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya ada di Masjid At-Taqwa di Cikarang, yang mana malam ini adalah malam ke-21 Ramadan. Saya akan meliput kultumnya Al-Ustadz Yana dari Sumedang. Oke, mari sama-sama menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yana dari Sumedang. Dalam ayat tersebut dengan 10 malam tersebut, ini artinya Allah mengagungkan malam tersebut. Dan seorang mukmin yang harus ditanamkan dalam jiwa, dalam hatinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, berarti hatinya dipenuhi dengan ketakwaan. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, jadi antara syiar yang Allah agungkan adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena demikian malam-malam tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam-malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan malam tersebut. Dan Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr." Di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang beribadah di malam tersebut, maka Allah akan hitung ibadahnya seperti dia beribadah selama 1000 bulan. Walaupun dikonversi pada tahun mungkin 83 tahunan. Selama itulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sajada sajdatan lillah khalisan lillah mutabi'an li rasulih. Siapa yang melakukan satu sujud saja ikhlas karena Allah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka annama sajada alf syahr, seolah-olah dia telah bersujud kepada Allah selama 1000 bulan. Faman qama lailatul qadar, barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis ibadahnya seperti dia beribadah selama 1000 bulan. Itu yang pertama, seorang mukmin hendaknya mengagungkan apa yang Allah agungkan. Karenanya Allah bersumpah, wal fajr wa layalin 'ashr. Karena dalam agama ini ada 10 pada setiap bulannya. Namun bulan-bulan tertentu, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Muharram, dan 10 malam di malam Ramadan yang terakhir. Itu yang harus diagungkan oleh setiap mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya seorang mukmin siapapun, hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekurangan dirinya di dalam menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Yang diperintahkan adalah kita semuanya. Wa tubu ila Allah jami'an, kalian semuanya taubat. Mau yang saleh, mau yang taat, mau yang banyak maksiatnya, yang enggak pernah ke masjid, yang enggak pernah berpuasa di bulan Ramadan, hendaknya orang tersebut beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. La taqnatu min rahmatillah, dalam Al-Qur'an. Jangan ada di antara kalian yang berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Bayangkan, seluruh dosa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Man minna lam yadnab, siapa di antara kita
yang kita berdosa. Pasti di antara kita berdosa. Karena hari ini dosa itu kadang-kadang kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak perlu kita itu lihat ke jalan, tidak perlu kita lihat ke keramaian, tidak perlu kita lihat ke diskotik misalkan, tidak perlu. Itu semuanya ada di dalam handphone kita. Siapa yang hari ini tidak pantas untuk beristighfar? Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini adalah bulan ampunan. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang bulan Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janjinya diampuni dosa-dosanya. Siapa yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang salat tarawih diampuni dosa-dosanya. Man qama lailatul qadar. Barang siapa yang salat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satu hadiah yang paling agung di bulan ini kecuali ampunan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan tukaffiru as-sayyi'at. Di mana salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtanabal kaba'ir, selama dia menghindari dosa besar. Kita tidak mampu kadang-kadang untuk tidak bermaksiat dalam sepekan atau dalam sehari. Hari ini salat Isya, sebelum subuh kita bermaksiat kepada Allah. Atau kita mampu 1 hari, 2 hari, 3 hari taat, pada hari keempat kita bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan hambanya di dalam kesalahan terus menerus, melainkan Allah menginginkan baginya untuk mendapatkan ampunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ila Ramadan, ketika Anda tidak mampu menahan hawa nafsu tiap hari, tiap pekan, maka Allah jadikan antara Ramadan dengan Ramadan, barang siapa yang dia beribadah di bulan Ramadan, maka dia memiliki kesempatan untuk diampuni dosa-dosa sebelumnya. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh 'iddatil muttaqin. Bersegera kalian, lari, sari'u, bukan asri'u, tapi sari'u, menunjukkan di sini ada perlombaan. Kalian semuanya berlomba-lomba untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga. Arduha ka'ardis samawati wal ardh. Luasnya itu surga seluas langit dan bumi. Kata para ulama, luasnya saja, panjangnya tidak disebutkan oleh Allah. Allah taala alam panjangnya seberapa. Iddatul muttaqin, semuanya dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antaranya mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir ini untuk salat qiyamul lail dan juga membaca Al-Quran. Biarlah setahun sekali kaki kita merasakan pegalnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil akhir, nanti di hari kiamat. Fi yaumin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Satu harinya 1000 tahun. Dalam ayat lain 50,000 sana, 50,000 tahun satu harinya. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah selama 50,000 tahun. Imam hari ini cuma salatnya kurang dari 1 jam, tidak seharian, apalagi 1 tahun, apalagi 2 tahun. Di hari kiamat nanti 50,000 tahun. Oleh karenanya para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin Allah ringankan kelak berdiri di hadapan Allah, maka lamalah kalian berdiri di hadapan Allah di dunia. Dengan apa? Dengan melakukan salat. Dan siapa yang sanggup kita setiap harinya melaksanakan qiyamul lail,
Namun Allah telah mudahkan kita. Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Hati kita menjadi hati yang mudah untuk melaksanakan ketaatan. Hadir ke masjid yang selama ini tidak pernah qiyamul lail, merasakan qiyamul lail. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Allah ingin mengampuni kita. Dan jangan pernah ada dalam hati kita, saya enggak bakal mendengar doanya. Berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Innahu yasma' wa yara. Allah mendengar dan Allah melihat kamu. Allah mendengar kita dan Allah pun melihat kita. Ada pun yang terakhir adalah sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashr al-awakhir ila an tawaffahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf 10 malam terakhir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat memaksimalkan 10 malam terakhir ini, karena bagaimanapun kita tidak ada yang tahu usia kita. Mungkin yang kemarin ikut Ramadan bersama kita, iktikaf yang mulai bersama kita, ada sebagiannya yang sudah tidak ada lagi di dunia ini dan mereka kehilangan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah karunia yang sangat besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, khususnya mungkin pesan saya kepada orang tua saya yang ada di sini, ya, para orang tua kami yang ada di sini yang usianya sudah 50 tahun, ya, 60 tahun. Jatannya tinggal sedikit. Berapa Ramadan lagi kira-kira? Berapa Ramadan lagi kira-kira? Ya, kalau diberikan jatahnya mungkin 63 tahun, sekarang 60, ya 3 tahun lagi. 3 kali Ramadan lagi. Ya, berusaha ambil malam Lailatul Qadar, hidupkan 10 malam terakhir ini